Salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang kita cintai ini, di pondok pesantren Al-Quran Darul Falah, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan diberkati Sayyidah Khadijah Kubra yang kita haulkan pada hari ini. Al-Mukarram Al-Mukhtaram, guru kita semua, Syekh Al-Mahbub, Ad-Da'i ilallah, Al-Mujahid fi sabilillah, Al-Syekh Sultan Fadlan. Begitu pula hadir bersama kita tamu istimewa yang datang di tempat yang jauh di mata tapi dekat di hati, tanah Palestina yang selalu kita perjuangkan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Para asatidzah wal ustadzat, Ustadz Novel dan para semua dewan guru rahimakumullah, terkhusus ayyuhat thullab wa thalibat dan seluruh auliaul umur, orang tua santriwan santriwati yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan satu syair bahwasannya sa'duna fitunya wa fuzna bil ukhra bi Khadijatan wa Fatimah az-Zahra. Hari ini kita alhamdulillah memperingati haul daripada ibunya kaum mukminin dan mukminat, ibu kita semua, Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau seorang wanita yang hebat, wanita setia, wanita yang jujur, wanita yang selalu memberikan kegembiraan kepada hati suaminya, dan wanita yang memiliki peran penting di dalam dakwah Islam ini, ibadallah. Oleh karena itu, berbicara tentang Sayyidah Khadijah, maka kita berbicara tentang perempuan hebat. Karena bagaimanapun manusia bisa hebat karena seorang perempuan, yaitu ibu. Betul? Presiden bisa jadi presiden karena lahir dari seorang ibu. Menteri bisa jadi menteri karena lahir dari seorang. Ulama jadi ulama karena lahir dari seorang. Maling jadi maling lahir dari seorang. Berarti tergantung ibu-ibunya. Nah, alhamdulillah, yang kita haulkan pada hari ini, salah satu sifat daripada Sayyidah Khadijah adalah wanita yang senantiasa setia kepada suaminya. Abdullah nama ayahnya, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah putri tercinta. Inilah kisah yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh. Siapa penggubah syair ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang gubah syair ini siapa? Pembuat syair lagu ini adalah Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Termasuk ibu-ibu, lagu anak-anak yang sering kita bacakan, kita lantunkan, Mabruk Alfa Mabruk, itu juga karangan gubahan Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah. Jadi beliau di belakang ketegasannya, beliau punya jiwa seni yang banyak, syair dan lagunya dibacakan di setiap masjid dan majlis-majlis. Nah, berbicara tentang Sayyidah Khadijatul Kubra, adalah perempuan yang setia. Begitulah yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa wanita yang paling salehah? Siapa wanita yang paling baik? Apakah wanita yang banyak hartanya? Apakah wanita yang cantik parasnya? Wanita yang salehah, yang baik adalah idza nazarta ilaiha saratka. Kalau kau memandang wajahnya,
maka akan membuat bahagia diri kita. Begitu kita pandang wajahnya, Masya Allah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Bu, bu, suami kita kalau pandang ibu ngomongnya begitu nggak? Ya Humairah. Manggil Humairah nggak, Bu? Kita bukan dipanggil Humairah, dipanggilnya ya Hajar Aswad. Ya. Yang kedua, wanita soleha itu adalah wanita yang senantiasa idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah taat nurut sama suami. Perempuan itu nggak wajib nyuci, betul, Bu? Perempuan tuh nggak wajib nyuci, nggak wajib nyapu, nggak wajib masak, betul, Bu? Nggak wajib. Tapi kalau disuruh suaminya masak, ya masak. Kalau disuruh suaminya nyuci, nyuci. Maka ibu harus turut sama suami. Insya selama perintah suami itu baik, bukan maksiat kepada Allah, insya Allah ikuti oleh kita. Ayyuma imra'atin matat zaujuha, perempuan manapun mata zaujuha, dan meninggal daripada suaminya. Ayyuma imra'atin matat, perempuan yang meninggal dunia kemudian suaminya ridha kepadanya, maka apa kata Allah? Hei perempuan, istri yang meninggal dunia yang diridhoi oleh suaminya, masuklah ke pintu surga yang mana saja yang ibu mau. Subhanallah. Jadi kita mendapatkan surga khusus untuk ibu-ibu. Nggak perlu jihad angkat senjata, nggak perlu kita berangkat ke Palestina, cukup taat sama suami. Jadilah seperti Sayyidah Khadijatul Kubra. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka, minimal nilai-nilai kebaikan beliau bisa kita bawa ke dalam rumah tangga kita sehari-hari. Insya. Yang ketiga, idza gibta anha, kalau kita nggak ada keluar rumah, maka istri kita akan menjaga harta kita dan menjaga dirinya, ibadah Allah. Banyak perselingkuhan saat ini di mana-mana, betul? Perselingkuhan, kasus di mana viral di media sosial. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa menjaga daripada kehormatannya. Oleh karena itu, namanya perempuan ini punya daya tarik kepada menarik laki-laki. Makanya kalau lihat kita perempuan-perempuan jalanan, itu yang nongkrongnya perempuan semua, nggak ada laki-laki. Ya, ada nggak laki-laki di pinggir jalan? Halo mas, ada nggak? Nggak ada. Yang ada perempuan semua. Kenapa? Perempuan punya daya tarik untuk menarik laki-laki. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, mengedepankan azaniyatu wazani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Allah mengedepankan perempuan terlebih dahulu. Artinya perempuan punya daya tarik untuk menarik laki-laki. Karena itu waspadalah, jaga diri kita, jangan sampai kita bisa merusak orang lain karena kehormatan kita. Insya, jaga diri kita. Makanya ibadah Allah, negara ini akan terjaga, negara ini akan baik apabila perempuan-perempuannya baik juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mata', ini dunia ini mata', hanya hiasan saja. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ini adalah almar'atus salihah, yaitu perempuan-perempuan yang salihah. Karena itu Bapak Ibu sudah tepat mendidikkan anak-anak kita di tempat ini. Bukan hanya dididik dengan keilmuan, bukan hanya dididik dengan Al-Quran, tapi dididik dengan akhlak, dididik adabnya, dididik kesehariannya. Mereka insya Allah akan menjadi perempuan-perempuan yang solehah, qanitat, hafizat, yang senantiasa akan membanggakan umminya Sayyidah Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja sedikit ya, sekelumit pesan daripada haul pada hari ini. Intinya adalah Sayyidah Khadijah yang kita haulkan pada sore ini adalah wanita hebat, dan inti daripada haul ini adalah kita mengambil ibrah
untuk mengambil nilai-nilai kebaikan bagi siapapun yang telah meninggal dunia. Ibadah Allah, semua orang pasti meninggal dunia. Semua orang pasti meninggal dunia. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka sebaik-baiknya orang yang meninggal itu cetaklah kebaikan-kebaikan supaya ketika kita meninggal dunia yang dikenangnya kebaikan-kebaikannya. Maka insya Allah kalian dari mulai hari ini tanamkan dalam diri kita, khususnya para santri, ya Allah, saya niat dalam diri saya untuk thalabul ilmi. Ya Allah, saya niat dalam diri saya untuk membanggakan kedua orang tua. Ya Allah, saya niat dalam diri saya untuk meneruskan estafet dakwah Rasulullah SAW. Kelak nanti kalian akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kepada Syekh kita kembalikan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Said Joban dari Jakarta. Subhanallah, begitu berapi-apinya. Mudah-mudahan pesan-pesan beliau dapat kita serap dengan baik dan kita amalkan dan terapkan kepada kehidupan kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja pada sesi kedua ini kita berikan kesempatan kepada tamu kita, yaitu Syekh Ahmad bin Isa hafizahullah ta'ala akan menyampaikan berita-berita tentang Palestina yang akan diterjemahkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Naufal Zain dari Jakarta juga. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ma'juran mashkuran. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أبناؤنا الطلبة، أولياء الأمور الأكارم، أهلا وسهلا بكم في معهدكم. وإني والله لهو شرف لي أن أقف بينكم معلما ومؤدبا، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن ضيافتكم وحسن تواجدكم وأهلا وسهلا بكم. Beliau Syekh Ahmad Isa Asyami, beliau mengucapkan salam kepada kita dan beliau memulai daripada tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap para asatidz, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Mukarram Al-Ustadz Sultanul Fadlan yang telah bisa menerima beliau di tempat ini dan yang beliau sangat cintai dan muliakan, segenap santriwan dan santriwati dan segenap auliaul umur, para wali santri yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. بداية بدء نبدأ بقول الله عز وجل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أتبعها فقال أياما معدودات. نعم، فالبداية كانت خطابا للمسلمين، ولم يخاطبهم بكونهم مسلمين بل خاطبهم بكونهم مؤمنين، لأنه الأصل في رمضان أن يرتفع زاد الشاب المسلم فيصبح في درجة الإيمان ويرتفع حتى يتحقق فيه قول الله عز وجل لعلكم تتقون. نعم، حتى يتحقق فيه قول الله عز وجل لعلكم تتقون، وهو خطاب تودد وتيسير لنا كعباد لله عز وجل.
فيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي بمعنى فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أتبعها فقال أياما معدودات ليبين لنا أنها أيام سريعات، فإما أن نستغلها بطاعة الله بالدعاء والصلاة والصيام والقيام والتهجد وبر الوالدين وإلى آخره من الأعمال الصالحات، أو أنها تذهب عنا سدى فلا نستطيع أن نتحقق أو أن نحقق مراد الله عز وجل من قوله لعلكم تتقون. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, pada pertemuan kali ini kita akan mengutip satu daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran, di mana dengan indah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Beliau katakan kepada kita, ayat tersebut jika kita kaji, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan seorang hamba untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi yang Allah panggil dalam hitopnya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Sehingga beliau katakan yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan adalah amanu, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena beliau katakan hikmah daripada ibadah puasa yang kita sama-sama lakukan di bulan suci Ramadan, ghayatuhu la'allakum. Puncaknya, hikmahnya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian beliau katakan dalam ayat tersebut setelahnya ayyamam ma'dudat. Ini ayyamam ma'dudat, beliau mengatakan menunjukkan bahwasanya ibadah bulan suci Ramadan ini waktunya sudah ditentukan dan waktunya relatif sangat singkat. Betul? Sampai beliau katakan tidak terasa waktu Ramadan itu berjalan begitu cepat. Maka beliau katakan, beliau berpesan kepada ibu bapak sekalian, selama bulan suci Ramadan ini, ayo sama-sama kita lakukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita, melakukan silaturahim, membaca Quran, melaksanakan sholat tahajud. Maka beliau katakan jangan sampai ibadah di bulan suci Ramadan ini sudah sia-sia tanpa ada arti dan tanpa ada pahala ibadallah. وكما أن الله عز وجل فضل بعض الأزمنة على بعضها، ففضل شهر رمضان بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد فضل هذا الشهر دونا عن باقي الشهور، وفضل من بين هذا الشهر ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر. هذه ليلة مباركة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تدخل العشر الأواخر يشمر عن ساعديه ويرفع إزاره مستقبلا هذه العشرة الأواخر ليبين لنا أنها عشر يحب الله عز وجل أن يجتهد المؤمن فيها. نعم، وكما أن الله عز وجل فضل بعض الأوقات على بعضها، فقد فضل بعض الأماكن عن بعضها الآخر. فمما فضل الله عز وجل بعض الأماكن عن الأخرى ألا وهو بيت المقدس، قال به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى القبلتين وثاني المسجدين، بني بعد المسجد الحرام ب40 سنة، وثالث الحرمين الشريفين، وفيه حدثت رحلة الإسراء والمعراج، مستدلا بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله. فهذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، رحلة ذكرت في القرآن الكريم مدللة على مكانة الحرم المكي
عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومدللة على مكانة هذا المسجد الأقصى. ففي الإسراء عندما أسري النبي من مكة إلى المسجد الأقصى هناك بالبراق صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، فهو خاتم الأنبياء وسيدهم. سمعوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. ثم عرج من المسجد الأقصى إلى السماء، وهناك فرضت الصلوات علينا، فرضت الصلوات الخمس بعد أن كتب الله علينا 50 صلاة، فخفضها الله عز وجل حتى أصبحت 5 صلوات، الصلاة الواحدة ب10 صلوات، تيسير على المؤمنين. Fahimtum? Ngerti, Bu? Alhamdulillah. Kemudian beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi waktu seperti bulan suci Ramadan, yang dimana kemuliaan tersebut berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan, beliau tadi katakan bahwasanya dalam Al-Quran bahwasanya bulan Ramadan itu mulia karena bulan Ramadan tersebut bulan yang dimana Al-Quran diturunkan di bulan suci. Beliau katakan dalam Al-Quran tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah yang di dalamnya di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Maka beliau katakan kepada kita saudara-saudara sekalian, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan di bulan suci Ramadan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Begitu pula beliau katakan, setelah Allah memuliakan zaman, waktu, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat, dan tempat tersebut lebih mulia daripada tempat yang lain. Di antara tempat yang mulia tersebut yaitu adalah Masjidil. Beliau datang dari Masjidil Aqsa. Beliau datang dari bumi Palestina, ya kawan. Beliau datang dari yang dimana Nabi SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi beliau katakan, jika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, bahwasanya Masjidil Aqsa yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad ketika diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dan ketika Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ketika itu menjadi imam di antara para nabi-nabi salat di Masjidil Aqsa tersebut, ibadallah. Setelah dari Masjidil Aqsa, beliau katakan Nabi Muhammad dengan buruk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, urija naik ke atas langit. Kemana naiknya tersebut? Ke Sidratul Muntaha, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu. Di mana tempat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan ada di Masjidil Aqsa. ثم قال الله عز وجل الذي باركنا حوله ليدلنا على مكانة هذا المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين. الذي باركنا حوله ليدلنا على مكانة هذا المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين بمعرفة أبوابه وشبابيكه ومساحته. فمساحته على كل مساحته 144 دنما، 144 ألف متر مربع. حسنا، نعم. ثم قال الذي باركنا حوله ليدلنا على أهمية المكان الذي حوله، فقال هو عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرض الحشر والمنشر. النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر، صحيح؟ نعم، هي أرض سنحشر فيها ونجمع فيها في يعني بعد الخروج من الموت بإذن الله عز وجل. نعم، نقتصر. قال الذي باركنا حوله، هذه البركة عمت بلاد الشام على وجه العموم، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. وثم خص الله به عز وجل أهل غزة. لماذا خص أهل غزة؟ خصهم لأنهم قد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فنفذوا فرضا من فروض الله عز وجل
الذي هو الآن بمحل فرض عين على كل مسلم ومسلمة. نعم، هذا الجهاد في سبيل الله صحيح أنهم قد عانوا في هذا الجهاد في سبيل الله، إلا أنهم في هذا الجهاد في سبيل الله هم قد نفذوا أمرا من أمر الله عز وجل. أو الله خاذلهم؟ لا والله، لن يخذلهم الله. الله عز وجل لهو ناصرهم بإذن الله عز وجل، بإذنه تعالى. نعم، دمرت غزة، دمر 80% من غزة، قصفت بيوتهم، دمرت مستشفياتهم ومنازلهم ومساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم. نعم دمرت، إلا أن الله عز وجل قد جعل لهم أجرا عظيما وكبيرا. صحيح أنه قد استشهد منهم 50,000 شهيد، إلا أن الشهيد الواحد يخرج معه 70 من أهل بيته، 120,000 جريح. هذا العدد الكبير والعظيم هو خير لهم بإذن الله عز وجل، خير لهم من الدنيا وما فيها. وإن الله عز وجل كما جعل لهم نصيبا في الجهاد فجعل لكم أنتم نصيبا في الجهاد في سبيل الله. كيف؟ قال وجاهدوا، قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ليبين لنا أنه من أراد الجهاد ولم يستطع في نفسه فإنه يستطيع أن يجاهد في ماله. قدم موضع الجهاد في المال على الجهاد في النفس في 9 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله انفروا خفافا وثقالا. نعم، وفي نهاية حديثي واختصارا للوقت فإني لا أنسى أن أشكر جمعية سلام فلسطين على ما تقدمه من خير عظيم لأهل غزة وعلى ما تقدمه من سقيا الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة سقيا الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنهم ليكسون هؤلاء القوم، قوم أهل غزة، أهل غزة العزة، وإنهم يعني يتفضلون عليهم بما تجود به أنفسكم أنتم يا أهل أندونيسيا. فأقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ولا أنسى أن أشكر أهل أندونيسيا على بناء المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع ومقاطعتهم للمنتجات الصهيونية، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا ذخرا لأهلكم في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau katakan bahwasanya dalam Al-Quran tersebut ketika meneruskan tentang mensifati tentang Masjidil Aqsa dalam indah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan alladzi barakna haulahu, yang dimana kami berkahi sekelilingnya. Maka beliau katakan sekeliling daripada Masjidil Aqsa, keberkahan tersebut meliputi daripada bumi Syam, di antaranya adalah Suriah, Libanon, kemudian Yordania, dan yang lebih khususnya yaitu adalah Palestina. Beliau katakan kepada kita ya ikhwan, bahwasanya bagaimana tidak Palestina diberkahi oleh Allah, bahwasanya Palestina yang sebagaimana kita ketahui itu adalah tempat bagaimana seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu melawan orang-orang Israel. Setelah sebagaimana kita ketahui bahwasanya 15 bulan lamanya Palestina, Gaza, saudara-saudara kita dibombardir, sehingga beliau katakan al-masajid wal masakin dumirat wa khusifat. Masjid-masjid yang ada di Gaza dihancurkan ya ikhwan. Rumah-rumah mereka menjadi dihancurkan. Sekolah-sekolah mereka dibom, sehingga beliau katakan 80% bangunan-bangunan yang ada di Gaza, Palestina hancur lebur. Allahu Akbar. Sampai beliau katakan banyak anak kecil yang menjadi yatim karena orang tuanya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak seorang istri yang menjadi janda. Kenapa? Karena suaminya tersebut meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, sejauh ini di antara negara-negara di dunia
yang memiliki solidaritas yang begitu besar, yang begitu kuat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai beliau katakan di sana, di Palestina sana ada apa? Ada rumah sakit Indonesia. Alhamdulillah. Rumah sakit Indonesia tersebut dibangun dari hasil donasi-donasi ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Sehingga beliau katakan bahwasannya yang dibutuhkan saat ini di Gaza adalah toren air. Apa, Bu? Apa? Yang mereka butuhkan, karena saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka sangat butuh apa? Butuh air bersih. Kita lihat tadi beberapa cuplikan video di mana saudara-saudara kita di Gaza, mereka dalam keadaan sulit untuk mencari air bersih. Maka kami dari Yayasan Salam Palestina pada tahun ini memiliki program, yaitu adalah program wakaf 100 toren air di Gaza Palestina, yaitu adalah wakaf 100 toren air di Gaza Palestina. Yaitu adalah wakaf 100 toren di Gaza Palestina. Sehingga kita bisa berjuang, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita bisa berjuang dalam rangka untuk mensukseskan program wakaf 100 toren air di Gaza Palestina ini, sehingga saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ada di Gaza Palestina, mereka bisa mendapatkan air bersih yang bisa menghilangkan dahaga mereka, insya. Karena beliau dalam hadis tadi Nabi Muhammad katakan, afdalus sedekah yang paling afdal adalah kita bisa memberikan air, kita bisa mengaliri air, sehingga saudara-saudara kita tidak lagi kehausan. Kenapa? Karena insya Allah mudah-mudahan dengan program wakaf toren air ini, maka insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu atau bapak-bapak kita bisa berjuang bersama-sama, insya. Free Palestine, free Palestine. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Maka insya Allah nanti setelah buka, maka kami membuka majal, kita membuka bagi siapa-siapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang siap berjuang untuk sama-sama menyalurkan donasinya untuk mensukseskan program wakaf toren air. Satu toren airnya tersebut seharga 10 juta rupiah. Berapa? Kurang kompak, berapa? 10 juta rupiah. Maka nanti insya Allah setelah buka puasa saya jelaskan, insya Allah.